Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menampilkan video PSAK 74 tentang kontrak asuransi. Selamat menonton. Untuk yang pertama yaitu pengertian PSAK 74. PSAK 74 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan pada PSAK nomor 74 tentang kontrak asuransi. Standar ini mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak asuransi. Dengan kata lain, PSAK 74 memberikan panduan bagaimana perusahaan asuransi harus mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan bisnis, yaitu bisnis asuransi mereka dalam laporan keuangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengenalan PSAK 74. PSAK 74 menggantikan PSAK 62 di mana saat ini yang berlaku hanya sementara. Perlakuan yang berubah dalam akuntansi kontrak asuransi di PSAK 74 adalah memberikan informasi paling update terkait dengan kewajiban, risiko, dan kinerja kontrak asuransi yang diukur berdasarkan informasi terkini dan tidak bersifat sementara. Lalu, perubahan utama lainnya dari PSAK 74 dengan PSAK 62 adalah komponen pendapatan disajikan secara terpisah, yaitu pendapatan asuransi dan investasi. Pendapatan asuransi tidak termasuk deposit, pendapatan dan beban diakui pada saat diterima, dan beban keuangan dikecualikan dari penghasilan jasa asuransi dan disajikan sepenuhnya pada laba rugi dan OSI. Lalu, PSAK 74 juga menggantikan PSAK 28 yaitu tentang akuntansi kontrak dan PSAK 36 tentang akuntansi kontrak asuransi jiwa. Tujuan PSAK 74, PSAK 74 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan termasuk yaitu 1. Pajak kini atau current tax, menghitung dan mengakui pajak yang terutang atau dapat dikembalikan untuk periode berjalan. 2. Yaitu pajak tangguhan atau deferred tax, mengakui konsekuensi pajak di masa depan akibat perbedaan temporer antara nilai akuntansi dan nilai pajak. Ruang lingkup PSAK 74. Kontrak asuransi mengatur bahwa kontrak asuransi termasuk kontrak reasuransi yang diterbitkan entitas, kontrak reasuransi milikan, dan kontrak reasuransi dengan fitur partisipasi diskresioner masuk dalam ruang lingkup PSAK 74, kecuali kontrak tertentu sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 08. Entitas dapat memilih untuk menerapkan PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 74 berlaku untuk semua jenis pajak penghasilan seperti 1. PPh badan, 2. PPh pasal 23 atau 26 atau pajak atas dividen, bunga, dan royalti. Dan yang terakhir 3 yaitu pajak final atau PPh atas sewa tanah dan bangunan. Yang kedua, current tax, pajak kini, pajak yang harus dibayarkan untuk tahun ini. Dan yang terakhir, direct tax atau pajak tangguhan, pajak yang muncul karena perbedaan perhitungan laba antara akuntansi dan pajak. Dan yang tidak termasuk PSAK 74 yaitu seperti pajak tidak langsung, mungkin contohnya kayak PPN, pajak bea masuk, cukai, atau pajak daerah. Insentif pajak, contohnya tax holiday atau tax allowance karena diatur dalam PSAK lainnya. Dan yang terakhir yaitu pajak penghasilan pribadi PPh 21. Konsep
utama dalam PSAK 74. Yang pertama, current tax atau pajak kini. Jumlah pajak yang terutang atau dapat dikembalikan untuk tahun berjalan berdasarkan laba kena pajak menurut ketentuan perpajakan dan diakui sebagai liabilitas atau jika belum dibayar, atau aset jika kelebihan bayar. Dan yang kedua, debit tax atau pajak tangguhan, muncul karena perbedaan temporer antara nilai tercatat aset atau kewajiban dalam laporan keuangan dan nilai menurut pajak, dan diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan jika akan menyebabkan pembayaran pajak di masa depan, atau aset pajak tangguhan jika menghemat pajak di masa depan. Dan yang terakhir yaitu tarif pajak, menggunakan tarif pajak yang berlaku atau telah diundangkan pada tanggal pelaporan. Selanjutnya, pada PSAK 74 terdapat pengakuan dan pengukuran. Nah, pengakuan ini atau recognition ada dua, yaitu current tax atau yang biasa dikenal dengan pajak terkini. Nah, pajak kini ini diakui sebagai liabilitas atau utang jika perusahaan belum bayar pajak pada tahun ini. Sedangkan diakui sebagai aset jika perusahaan kelebihan bayar pajak. Misalnya, karena ada pajak yang bisa dikembalikan, atau pada saat melakukan pembayaran pajak terdapat kelebihan pembayaran. Contohnya yaitu misalkan nih, perusahaan A mempunyai laba kena pajak sebesar 1 miliar rupiah. Nah, dengan tarif pajak 22%. Jadi PPh terutangnya adalah 222 juta. Nah, jika belum dibayar dicatat sebagai utang pajak di neraca. Yang kedua ada deferred tax atau pajak tangguhan. Nah, deferred tax ini muncul karena perbedaan atau selisih antara nilai akuntansi atau perusahaan dengan nilai pajak yang diakui. Jika pertama, ada kemungkinan perusahaan dapat mendapat laba di masa depan, atau ada kewajiban pajak yang akan dibayar di masa depan, atau juga untuk liabilitas pajak tangguhan. Contohnya nih, perusahaan memakai penyusutan mesin beda di akuntansi atau garis lurus dan pajak atau dipercepat. Nilai mesin dilaporkan keuangan, nilai pajak, dan akan muncul di liabilitas pajak tangguhan. Yang kedua ada pengukuran atau yang biasa dikenal dengan measurements. Yang pertama ada pajak kini atau current tax, dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku saat ini. Yang kedua ada pajak tangguhan atau deferred tax, yang dihitung berdasarkan tarif masa depan yang sudah diundangkan atau yang akan berlaku. Selanjutnya dalam PSAK 74 ada penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, penyajian dalam laporan keuangan. Pendapatan asuransi merupakan total dari perubahan dalam liabilitas atas sisa masa pertanggung dalam periode yang berkaitan dengan jasa yang atas entitasnya mengharapkan untuk menerima pembayaran. Standar ini mensyaratkan entitas memisahkan jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ke dalam hasil jasa asuransi, yang terdiri dari pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi, dan penghasilan atau beban keuangan asuransi. Pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi yang disajikan dalam laba rugi memasukkan komponen investasi apapun. Yang pertama ada penyajian pada laporan posisi keuangan. PSAK 74 mengatur entitas untuk menyajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Jumlah tercatat kelompok berikut. Yang pertama ada kontrak asuransi terbitan yang merupakan aset. Yang kedua, kontrak asuransi terbitan yang merupakan liabilitas. Yang ketiga, kontrak reasuransi milikan yang merupakan aset. Dan yang terakhir, kontrak reasuransi milikan yang merupakan liabilitas. Di neraca atau laporan posisi keuangan, yang pertama ada pajak kini. Jika belum dibayar, akan menjadi utang pajak atau liabilitas. Jika kelebihan bayar, akan menjadi aset pajak atau piutang pajak. Yang kedua ada pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan jadi aset karena bisa kurangi pajak masa depan. Yang kedua ada liabilitas pajak tangguhan.
Jadi, utang karena akan bayar pajak lebih besar di masa depan. Yang kedua, di laporan laba rugi, beban pajak sama dengan pajak ini ditambah perubahan pajak tangguhan. Yang kedua, jika ada pajak terkait transaksi khusus, misal revaluasi aset, bisa masuk ke laporan lain atau ekuitas. Yang ketiga, di laporan arus kas, pembayaran pajak masuk ke dalam arus kas operasi. Dan yang B, mengungkapkan atau disclosure dalam PSAK 74. Berikut hal-hal yang diwajibkan diungkapkan perusahaan terkait pajak penghasilan menurut PSAK 74. Yang pertama ada komponen beban pajak. 1. Pajak kini atau current tax. Yang kedua, penyesuaian pajak tahun sebelumnya. Yang ketiga, pajak tangguhan atau different tax. Yang terakhir, beban pajak dari perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan. Yang kedua ada rekonsiliasi beban pajak. Perusahaan harus menunjukkan laba sebelum pajak, tarif pajak berlaku, beban pajak teoritis, selisih dengan beban pajak aktual beserta penyebabnya. Yang ketiga, rincian pajak tangguhan. Yang pertama, ada jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan. Yang kedua, penyebab tumbuhnya atau tumbuhnya perbedaan temporer. Yang ketiga, perubahan selama periode berjalan. Dan ada utang pajak. Utang pajak, saldo awal dan akhir periode. Pembayaran atau pengembalian pajak. Yang ketiga, pajak yang masih harus dibayarin. Yang kelima ada aset pajak tangguhan. Syarat pengakuan kepastian laba di masa depan. Aset pajak yang belum diakui, misalnya kerugian fiskal. Yang terakhir ada informasi lainnya. Jadwal pembayaran utang pajak, kebijakan akuntansi terkait pajak, dan dampak perubahan tarif pajak. Manfaat penerapan PSAK 74. Pertama, pemisahan komponen keuangan dan non-keuangan. PSAK 74 memisahkan komponen keuangan seperti investasi dan non-keuangan seperti underwriting dalam kontrak asuransi. Yang kedua, konsistensi dengan standar internasional. PSAK 74 diadopsi dengan IFRS 17 yaitu International Financial Reporting Standard 17 yang berlaku secara global. Dengan menerapkan PSAK 74, perusahaan asuransi di Indonesia dapat menghasilkan laporan keuangan yang sebanding dengan standar internasional. Jadi kayak simbol kamera. Dampaknya bagi industri asuransi di Indonesia. 1. Peningkatan transparansi, yaitu laporan keuangan lebih jelas dalam menampilkan beban pajak dan kewajiban pajak tangguhan. Yang kedua, perhitungan premi dan klaim lebih akurat. Perbedaan temporer, misalnya cadangan klaim yang diakui beda antara akuntansi dan pajak memenuhi pajak tangguhan, sehingga perlu perhitungan yang lebih teliti. Yang ketiga, kepatuhan yang lebih ketat. Perusahaan asuransi harus memastikan rekonsiliasi laba akuntansi dan fiskal sesuai dengan PSAK 74. Yang keempat, potensi peningkatan beban pajak. Jika banyak perbedaan temporer, misalnya investasi atau cadangan, liabilitas pajak tangguhan bisa meningkat. Yang kelima, pengaruh pada profitabilitas. Beban pajak yang diakui lebih transparan dapat memenuhi laba bersih yang dilaporkan. Pada intinya, PSAK 74 membuat pelaporan pajak asuransi lebih detail, meningkatkan asuransi, tetapi juga menuntut kepatuhan yang lebih tinggi. Kesimpulan PSAK 74. PSAK 74 meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak melalui pengaturan akuntansi pajak ini dan tangguhan secara tepat. Standar ini memperjelas perbedaan akuntansi dan fiskal, khususnya di industri asuransi, serta menciptakan pelaporan yang konsisten, dapat dibandingkan, dan mendukung good corporate governance.